Ya. ASEAN values-nya adalah orang tuh berpolitik kalau dia. Nah, politik sendiri itu kalau menurut saya itu punya syarat dan rukunnya. Yang dia tidak terjun ke politik, tetapi juga punya gerakan-gerakan yang justru lebih real dibandingkan orang yang duduk di bangku politik. Tapi privilege itu kita juga bisa sebut dia punya efek kutukannya. Relevansi daripada pembangunan publik hari ini itu lebih sensitif ketika anak muda masuk dan terlibat di dalamnya. Kita jangan sampai terjebak bahwa level-level kesuksesan itu ada di jabatan-jabatan politik. Menjaga iman. Gimana ya caranya? Halo Sobat Cideki ya, oke setiap hari Kamis pasti kita bakalan nayangin poin. Dan kali ini poinnya sepertinya obrolannya bakal sedikit lebih seru dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kita udah kedatangan tamu, kedatangan narasumber di sini. Beliau adalah salah satu pemuda yang kebetulan tahun ini mendapat kesempatan untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Kebumen. Iya, kita bakalan ngomongin terkait dengan pemuda dan kepemimpinan politik bersama dengan Gus Fauhan ya. Ini manggilnya Gus atau? Boleh, bisa, Mas, bisa. Oh, Mas bisa ya. Jawa kan. Jawa, jadi kalau identik Jawa itu Mas ya? Ya, kalau salah ada Mas. Oke. Gus itu kan juga sebutan buat orang pesantren yang di Jawa. Kalau yang di luar Jawa misalnya Jawa Barat ada Kuya, di Madura ada Lora, ya itu. Kalau Jawa ya, karena saya Jawa ya. Mas boleh, Gus boleh. Oke, Mas boleh, Gus boleh. Terserah lah ya. Jadi selamat datang ya Gus Fauhan atau Mas Fauhan di ruangan kami, di ruangan Poin Podcast of Intense Thought. Dan kayaknya siapa sih yang gak kenal sama beliau? Kayaknya sih saya aja yang gak kenal. Betul, jadi makanya kita kenalan dulu di sini ya. Kenalan dulu dan tapi kemarin-kemarin memang sudah nampak sih, sudah terlihat di pamflet-pamflet, di flyer-flyer gitu ya. Memang tahun ini banyak sekali anak-anak muda gitu ya yang mulai bertengger gitu. Memang banyak sekali ya. Iya, sekarang ada tren di mana anak-anak muda yang dulunya kita lihat anti politik politik karena politik itu identik dengan orang tua, kegiatan-kegiatan yang menjenuhkan, yang nggak fresh. Belakangan kita lihat mungkin juga pengaruh dari istilah saya itu mungkin politainment ya, politik entertainment. Jadi sekarang hiburan-hiburan di politik sendiri akhirnya membawa anak-anak muda pada pengen ikut meramaikan politik di saya kira lokal tapi juga nasional juga saya kira sama. Iya, tapi di sisi lain walaupun memang sekarang sudah banyak bermunculan politisi-politisi muda, tapi pasti nggak terlepas juga nih dari anggapan bahwa masih muda ya kan, jadi kayak diremehkan gitu loh. Karena mungkin sepak terjangnya belum ada. Itu merasa diremehkan juga nggak jenengan Gus? Oh ya, jelas. Underestimate itu di kita kan memang mungkin ya adanya budaya patriarki, budaya senioritas. Betul. Itu saya kira di semua level kelembagaan dan di semua level dimensi kita akan selalu ketemu dengan culture di mana senioritas itu akhirnya mendiskreditkan teman-teman anak-anak muda. Sama, saya juga begitu. Ini sepak terjangnya dan macam-macam. Iya, betul. Ya, memang ada dua cara yang berbeda ya. Orang-orang tua jelas membicarakan soal pengalaman. Iya, betul. Karena mereka punya masa lalu. Nah, tapi anak-anak muda itu punya masa depan. Itu yang kita tawarkan. Dan itu jauh lebih mengena ketika anak muda yang bicara soal masa depan daripada teman-teman yang lebih senior. Orang-orang senior memang akan bicara soal track record dan sebagainya. Oke, karena memang kita tidak hidup di masa lalu ya. Oke lah, mungkin masa lalu bisa jadi pelajaran-pelajaran. Tapi memang anak muda itu tidak kalah di bagian inovasi-inovasinya gitu ya Gus. Anak muda yang memang cara berpikirnya muda dan jiwanya muda. Nah, tadi saya mungkin sempat sampaikan ada juga anak-anak muda yang jiwanya tua. Yang cuma casingnya muda tapi sebenarnya jompo dalamnya. Nah, itu sih kita agak tersindir ya. Mesinnya itu jompo. Itu kan kita sering juga gitu kan. Benar. Banyak yang karena sering rebahan, kurang memanfaatkan aerodinamis dari tubuh kita. Nah, yang terjadi ya kita kayak orang-orang tua juga. Iya, betul. Sampai muncul tuh istilah bahwa ya oke lah anak muda otaknya kreatif tapi dia rapuh. Ya. Nah, iya. Rapuh jiwanya fisiknya karena mungkin terlalu banyak rebahan ya. Iya, itu dia. Itu kenapa saya kira muda di sini tidak bisa diartikan hanya usia. Kita juga penting untuk mendudukkan muda juga dalam kapasitasnya secara softwarenya ya, bukan hanya hardwarenya. Hardwarenya mungkin muda, tapi softwarenya tua kan juga
sama aja. Sama aja. Pentiumnya ternyata satu kan juga. Nah, nggak bisa nih diajak lari kenceng. Nggak bisa lari kenceng. Gitu ya. Kan kita kan sudah iCore itu. Ini kalau masih Pentium kan bahaya juga. Itu dia. Benar-benar sepakat. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa Gus selain duduk di bangku DPRD Kabupaten Kebumen? Ya. Apa aja nih kesibukannya? Saya kan memang sebenarnya secara alami, secara natural saya, habitat saya itu kan memang ada di pesantren, dan kemudian kegiatan-kegiatan pesantren. Terus juga terlibat di dalam gerakan-gerakan aktivisme. Memang sejak mahasiswa ya, saya terutama sejak mahasiswa memang suka kebetulan saya di PMI. Oh, oke. Pergerakan Palang Merah Indonesia Indah. Ya, pergerakan masih Oke, jadi memang ini adalah anak pergerakan ya. Oke, ini anak pergerakan. Mungkin barangkali mau ngasih salam pergerakan ini. Salam pergerakan. Salam. Oke, dan ini kalau ngomongin politik memang agak seru sih. Agak seru dan banyak orang berpikiran atau mungkin punya asumsi masing-masing terkait dengan politik ya. Ada yang beranggapan bahwa politik ini adalah kebijakan. Ada juga, kenal Reza Rahardian? Reza Rahardian, oke. Kayaknya memang agak mirip soalnya ya. Iya, pokoknya. Iya, kalau Reza Rahardian sendiri juga menganggap bahwa beranggapan ya kalau politik ini adalah proses adu argumentasi dari masing-masing pemangku kekuasaan. Terus ada juga nih yang mengatakan Dr. Muhammad Faisal ya, beliau ini adalah pendiri Biro Riset pertama yang meneliti tentang Gen X, Y, Z gitu ya. Beliau berpendapat bahwa politik ini adalah seni untuk mengeluarkan gagasan, mempertahankan dan juga mewujudkan ide atau ilmu yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Nah, kalau definisi politik menurut Gus sendiri apa nih? Oh ya sebenarnya kalau menurut saya itu kan memang politik sendiri punya banyak mazhab yang memungkinkan kita untuk tidak terjebak pada definisi yang tunggal. Betul. Tadi mungkin ada politik sebagai sesuatu upaya untuk menggerakkan agar ada perubahan gitu ya. Seperti perjuangan. Misalnya Slavoj Zizek itu juga menyebutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rina, bahwa politik adalah the art of the impossible. Seni untuk mewujudkan ketidakmungkinan. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya itu punya agenda-agenda, ya ini kalau kita mengacu pada Michel Foucault bahwa power di bukunya Power Knowledge itu kan sebenarnya politik tersebar di segala tempat. Betul. Power tersebar. Termasuk misalnya yang paling sederhana ketika Anda sedang jatuh cinta pada orang yang mungkin dalam perspektif the art of the impossible ini, the art of the impossible itu kan mungkin Anda mencintai orang yang tidak mungkin Anda dapatkan. Kalau dari sekilas mungkin untuk didapatkan. Nah, di sanalah sebenarnya politik berusaha untuk mewujudkan hal itu. Nah, politik sendiri itu kalau menurut saya itu punya syarat dan rukunnya. Apa nih? Ada syarat, ada rukun nih. Nah, ini. Apa nih? Jadi kalau kita mengatakan politik itu juga sebagai sebuah ibadah, maka kita juga perlu tahu bahwa politik itu punya syarat dan rukun. Oke. Syarat dan rukun politik itu syaratnya ada 4. Apa aja, Gus? Satu, yang pertama politik itu harus ada aktor-aktor politiknya. Oke. Yang kedua, ada kepentingan-kepentingan dalam aktor politik itu sendiri. Yang ketiga, ada sumber daya yang dijadikan sebagai rebutan oleh aktor-aktor politik itu sendiri. Dan yang keempat, itu adalah konflik. Oke. Jadi kalau terjadi atau syarat ini memenuhi, maka politik bisa saja terjadi. Kita bisa sebut bahwa terjadi politik di sana, dimanapun levelnya. Apakah itu di kontestasi pemilu, demokrasi, ataupun misalnya di rumah tangga, ataupun misalnya di tingkat RT, misalnya di tingkat hubungan relationship. Itu politik terjadi ketika 4 syarat ini ada. Oke, berarti memang sebenarnya kita itu hidup ya pasti sudah berpolitik tanpa kita sadari gitu ya. Jadi memang politik itu bukan hanya dia yang berusaha atau berjuang untuk dapetin kursi aja gitu ya. Tidak sampai hanya di situ aja ya. Betul. Karena apa? Relationship itu kan juga kita tahu bahwa di sana banyak yang kita bisa tinjau dari sisi level politik. Kalau kita melihat relationship itu punya resource atau sumber daya yang kita sebut sebagai cinta itu tadi, dan kemudian ada aktor-aktor berkepentingan di sana, ada kemudian kepentingan-kepentingan yang muncul, dan ada juga konflik yang terjadi di antara relationship itu. Apakah itu konfliknya bersifat
violence ataupun sifatnya romantik. Tapi yang di sana yang terjadi adalah cinta itu sebagai sumber daya yang kalau kita itu mau mengambilnya, mendapatkannya, nah ini masuk ke dalam tadi kalau kita sudah tahu syarat, kita tahu rukunnya. Betul. Ada 3 hal yang paling tidak diperlukan di dalam politik ini. Oke, apa aja? 3 hal ini yang pertama adalah taktik, yang kedua logistik, yang ketiga ini adalah mental. Oke. Nah, itu salah satu perangkat-perangkat yang kita perlukan ketika kita mau masuk ke dalam politik. Oke. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang sedang melakukan hubungan relationship dan kemudian di sana itu dia punya taktik untuk mendapatkan cinta daripada pasangannya, lawan jenisnya atau gebetannya, itu maka kita akan melihat taktiknya seperti apa, logistiknya sejauh mana, dan mentalnya sejauh mana. Itu akan menentukan bagaimana cinta itu didapatkan dari gebetan atau pasangan. Kan gitu. Ada strategi di dalamnya untuk mendapatkan kepentingan kita gitu. Betul ya. Sekali. Nah tapi di sini terkait dengan tadi 3 hal ya, ada mental, ada logistik, dan satu lagi ada taktik. Ada taktik. Ya. Dan itu kalau kita mau berpolitik harus ada itu. Tapi ASEAN values-nya gitu ya, biar kayak anak-anak yang lagi viral nih. Ya. ASEAN values-nya adalah orang tuh berpolitik kalau dia nih ya, yang pertama dia punya modal yang besar. Terus yang kedua, kalau dia ini memang dekat dengan elit politik atau mungkin ya keturunan tokoh-tokoh besar gitu ya. Dan juga kalau dia ini istilahnya ya, dia ini keturunan dari orang-orang yang berpengaruh. Privilege-nya ada. Setuju nggak Gus? Benar nggak tuh? Itu memang salah satu resource bawaan ya. Tapi tanpa taktik yang betul, resource semacam itu jelas tidak akan menjadi penentu utama ya. Karena tadi variabelnya akan banyak. Kecuali kalau memang taktik dan mentalnya itu juga menunjang logistik yang besar. Karena kita di lapangan seringkali bertemu dengan orang-orang yang punya logistik yang besar. Bertemu dengan orang yang punya privilege. Betul. Tapi ya taktik kita mampu untuk mereduksi paling tidak pengeluaran logistik supaya lebih efisien. Sehingga tanpa perlu logistik yang besar tapi tepat sasaran. Ini kan hal-hal yang semuanya harus dipadukan dan diracik dengan baik. Ya saya kira memang kalau pengaruh daripada dinasti itu, privilege itu memang nyata. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa privilege ada di sana. Betul. Tapi privilege itu kita juga bisa sebut dia punya titik atau efek kutukannya. Iya, efek kutukan nih. Ini kita sebut sebagai resource curse kalau di dalam politik. Resource curse ini memang muncul dari studi tentang Dutch disease. Dutch disease atau penyakit Belanda yang cukup populer di studi tentang ekonomi dan politik, di mana ketika sumber daya itu besar, dia sebenarnya datang bersama kutukannya. Betul. Jadi kalau kita lihat di film-film fiksi, di mana ada harta karun besar di sebuah istana, di sana itu selalu ada naga yang selalu menunggu, atau ada sihir-sihir yang berbahaya yang kalau kita masuk, itu kita akan ada 2 kemungkinan ya, bisa selamat, bisa terkena sihirnya. Betul, gitu. Kita bisa ngambil emasnya, tapi juga bisa mati di situ. Betul. Sama juga kalau ada seorang laki-laki yang sangat tampan ataupun perempuan yang sangat cantik, dia menawan. Nah, di sana kan juga sumber daya besar yang juga ada kutukannya. Betul. Yaitu kalau sudah tertawan di situ bisa Anda nggak bisa lolos juga bisa terjadi. Nah disitulah saya kira resource curse ini bisa diketahui. Kalau orang dengan privilege yang banyak punya privilege dari sisi misalnya keturunan, kemudian privilege dari sisi logistik yang besar, tapi tanpa ada upaya penggunaan yang tepat, itu kita justru bisa terlena oleh itu. Betul. Keterlenaan itulah yang membuat banyak politisi yang akhirnya kalah, gulung tikar, dan akhirnya stres. Nah itu yang kita nggak ingin masuk ke situasi macam itu. Oke, dan sekarang ini juga lagi ramai sekali ya isu-isu tentang nepotisme tuh, isu tentang nepotisme, gimana kayak ya memanfaatkan tadi tuh dinasti kedinastian, bahwa ya mumpung aku keturunannya ini nih gitu, jadi memang ada kesempatan buat masuk, atau mungkin putranya tokoh besar, makanya merasa bahwa seolah-olah aku punya pendukung yang banyak, punya restu yang banyak. Ini jenengan sendiri juga merupakan salah satu keturunan dari tokoh besar ya. Ini gimana untuk mematahkan atau bahkan merubah stigma masyarakat terkait dengan isu nepotisme ini? Nepotisme sebenarnya kita bisa lihat dari sisi dari sisi lain, karena saya memang bukan dari keluarga politik. Memang privilege ini memang sebenarnya
lebih besarnya ke pesantren. Dan saya masuk ke politik sebenarnya dua dimensi yang beda. Cuma memang modal ini cukup penting sebagai, nah ini kita sebut sebagai politik identitas. Jadi terkait dengan politik identitas ini sendiri, tahun 1492 kalau kita itu baca-baca cerita tentang ekspansi daripada Amerika, orang-orang Eropa yang ke Amerika. Jadi kulit putihnya Amerika hari ini kan adalah orang-orang Eropa yang bermigrasi ke sana. Di sana tahun 1492 terjadi clash, konflik antara orang-orang Indian, suku asli daripada Amerika, untuk berperang melawan penjajahnya orang Eropa. Nah itu kan mereka bawa itu adalah politik identitas, bahwa perlawanan terhadap asing penting itu secara. Nah identitas ini memang adalah modal. Kita kira bahwa identitas ini adalah modal untuk perjuangan ke arah politik tertentu. Nah, saya misalnya berangkat dari privilege yang itu didominasi oleh Nahdliyin misalnya, domain Nahdliyin. Disitulah sebenarnya memang arah perjuangan itu jadi modal kita sebagai politik identitas yang ingin memperjuangkan teman-teman dari Nahdliyin sendiri, kepentingan-kepentingan mengakomodir kepentingan-kepentingan daripada teman-teman ataupun masyarakat secara umum yang berafiliasi terhadap Nahdliyin tadi. Nah itu kita manfaatkan di sana. Nah tapi ini terlepas dari segala privilege yang mungkin ada di jenengan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menginisiasi atau memotivasi sosok pemuda, masih muda sekali ya, masih 31? Ya tapi agak jompo memang. Agak jompo. Sering encok. Sering encok. Nanti disponsori oleh ini ya, alat penghangat badan. Nah ini apa yang membuat jenengan mau terjun ke dunia politik kayak gini? Iya, sebenarnya kan memang muda itu punya efek mencoba untuk menjadi alternatif dari status quo. Karena kita ingin mewarnai politik dengan alternatif-alternatif yang kita rasa itu lebih relevan untuk kekinian. Misalnya saja kita punya bayangan-bayangan bahwa pemerintahan kita harus lebih akuntabel di dalam pertanggungjawaban transparansi pemerintahan kepada masyarakat. Dan itu mungkin bisa kita kerjakan ketika kita dekat atau menggunakan teknologi secara maksimal. Nah, penggunaan teknologi semacam ini memang agak repot ditangani oleh teman-teman yang lebih senior kadang-kadang. Nah, anak-anak muda bahkan yang lebih muda dari saya itu jelas lebih lebih sensitif terhadap teknologi. Nah, tapi penggunaan teknologi yang kurang masif ini, kita juga salah satu catatannya memang mungkin kurang sensitifnya generasi-generasi tertentu terhadap teknologi. Dan anak-anak muda lebih nyaman masuk di sana. Tapi poinnya yaitu relevansi daripada pembangunan publik hari ini itu lebih sensitif ketika anak muda masuk dan terlibat di dalamnya, ketimbang kalau itu terus-menerus diserahkan kepada teman-teman yang lebih senior. Saya punya pengalaman itu, tapi ada perlu refresh dan ini memang khasnya Nahdlatul Ulama itu memang selalu menggabungkan antara yang sepuh dan yang muda-muda, yang pembaruan. Jadi biar ada kolaborasi gitu ya, antara ide-ide mungkin pengalaman-pengalaman si senior dengan yang muda-muda punya inovasi apa nih. Betul, itu penting. Tapi terkait dengan ini kan berarti ya mau nggak mau kalau Gus Fauhan ini langsung terjun ke dunia politiknya. Tapi banyak juga nih aktivisme atau kegiatan-kegiatan teman-teman di luar sana yang dia tidak terjun ke politik, tetapi juga punya gerakan-gerakan yang justru lebih real dibandingkan orang yang duduk di bangku politik gitu ya. Itu menurut Gus Fauhan sendiri gimana pendapatnya? Iya, memang saya kira kita jangan sampai terjebak bahwa level-level kesuksesan itu ada di jabatan-jabatan politik. Karena kalau itu yang terjadi, kita mungkin akan kehilangan aset besar, potensi besar dari ruang-ruang lain di luar politik yang itu justru dapat menunjang kemanfaatannya lebih besar bagi masyarakat. Politik itu kita anggap sebagai salah satu part of public policy ya, atau welfare. Jadi kita anggap politik adalah part of welfare dari kesejahteraan masyarakat. Bukan satu-satunya dimensi. Banyak dimensi-dimensi ataupun ruang-ruang pengambil keputusan yang sifatnya publik, yang itu justru bisa kita rasakan manfaatnya secara lebih luas daripada panggung-panggung politik sendiri. Nah ini saya kira jangan sampai terjebak di situ anak-anak muda. Ya
Tapi juga tidak bisa kita melepas politik sepenuhnya, karena memang ini satu proses panjang daripada pembangunan sistem di manusia, di evolusi manusia kita, kan, evolusi peradaban kita. Yang kalau ini ditinggal, kekosongan ini ditinggal, terjadi kekosongan anak muda di sana, ya kita akan kehilangan potensi besar untuk menyejahterakan publik secara lebih luas. Itu yang harus kita sadari. Oke, artinya ketika memang hanya aktivisme ini bekerja, ya lingkupnya hanya segitu. Tapi dengan adanya politik bisa lebih luas lagi untuk mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya perlu mendudukan istilah teorinya itu quadruple helix, ya. Di mana ketika government, kemudian corporate, kemudian high school atau lembaga riset, dan kemudian masyarakat atau komunitas civil society itu bisa bersinergi, berkolaborasi. Nah, ini akan tercipta satu kekuatan besar ketika keempat elemen ini bersinergi. Kalau cuma masing-masing sendiri-sendiri, ini akan kesulitan. Jadi komunitas seperti tertentu juga memerlukan government pada tertentu memerlukan para akademisi, para riset, dan juga memerlukan corporate di titik tertentu untuk mensponsori kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pensejahteraan atau kemajuan publik. Nah, hal-hal semacam itu yang hari ini kita perlu memiliki kemampuan untuk kolaboratif, tidak kompetitif. Jadi tidak bisa kita misalnya komunitas masyarakat sipil itu anti terhadap government dan kemudian di titik tertentu melakukan kompetisi yang tidak sehat. Kalau bisa dikolaborasikan, mungkin itu akan lebih bagus. Nah, hal-hal semacam itu, keterampilan kemampuan semacam itu yang mungkin hari ini di ruang-ruang pendidikan kita mulai diajarkan, diterapkan. Itu saya kira. Oke. Nah, ini terkait dengan pengemasan ya. Mumpung kayak sekarang tuh anak-anak muda lagi hangat-hangatnya seneng sama tentang politik, lagi mulai terbuka, udah nggak apatis lagi. Nah, ini sebagai anggota DPRD muda, ada ide nggak atau mungkin ada taktik nggak? Karena tadi berbicara taktik ya. Taktik untuk mengemas politik menjadi lebih menyenangkan buat anak-anak muda, itu gimana taktik? Oh iya. Ini kan sebenarnya kan kita ada di titik momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini kan pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian pemilu kepala daerah, itu terjadi dalam 1 tahun yang sama karena efek Undang-Undang MD3. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mungkin nanti googling sendiri lah di Undang-Undang MD3 itu efeknya apa pada situasi hari ini. Tapi atmosfer politik yang terjadi dalam 1 tahun penuh itu membuat hampir kita kesulitan untuk terlepas dari narasi politik. Semua terlibat di dalam arus itu. Nah, ada bagusnya karena semua anak muda akhirnya juga terlibat, bahkan orang tua semuanya lah terlibat. Tapi di sisi lain kita juga perlu cermat bahwa untuk membuat politik itu tidak kaku, tidak sepaneng, tidak ini. Itu kita bisa misalnya menggabungkan politik dan entertainment. Ini yang kemudian kita sering sebut sebagai politainment. Politik entertainment. Nah, politik entertainment itu bagaimana kita kadang bisa juga mengambil misalnya selebrifikasi di dalam politik. Jadi tools-tools yang ada di dalam selebritas, di dalam pembangunan dunia hiburan di selebritas, itu kita pakai di dalam politik. Ya, saya kira banyaklah teman-teman di panggung-panggung nasional yang mampu mengartikulasikan selebrifikasi ini sehingga menghibur kita. Jadi kita kan sering dihibur dengan misalnya Pak Bambang Pacul, ada Fahri Hamzah, ada macam-macam itu. Nah, hiburan-hiburan politik semacam itu hari ini tadi Asian values ya. Itu salah satu produk daripada politainment. Kemudian ketika politik kemudian itu berfusi atau hybrid dengan entertainment, maka narasi-narasinya jauh lebih ringan dan jauh lebih menghibur daripada kalau kita tanpa ada sentuhan di situ. Nah, itu saya kira politik baru bisa benar-benar disebut sebagai seni. Nah disinilah letak seni ya, di mana ada perpaduan gitu ya, perpaduan antara narasi-narasi dengan entertainment ini ya. Akhirnya ya memang lebih ringan dibandingkan kayak tahun-tahun sebelumnya, kayaknya politik kaku banget nih, berat banget. Tapi tahun-tahun ini memang pengemasannya agak beda gitu ya. Nah, ini Gus, gimana ya caranya Gus Fauhan sendiri untuk menjaga iman ya, menjaga iman agar tidak terlena dengan kekuasaan, karena kan biasanya kekuasaan terus kekayaan, satu lagi perempuan ya, ini sering membuat terlena. Gimana caranya Gus untuk menjaga iman? Menjaga iman, gimana ya caranya? Apalagi kan kalau udah duduk di kursi ya, wah itu godaannya gede banget ya Gus ya. Ini gimana nih biar tidak menyalahgunakan kekuasaan itu Gus? Ya, saya kira kita itu pada pesantren sudah diajari iman itu dari iman taklid, jangan sampai
hakul yakin sampai ainul yakin itu satu proses yang kalau kita itu kerjakan pada titik ini Mbak, apa namanya, perbedaannya antara iman yang taklid sama iman yang hakul yakin itu adalah di sisi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Oke. Jadi orang beriman, ada yang imannya itu cuma ikut-ikutan. Betul. Nah itu kalau yang lain korupsi, ini imannya nggak kuat. Saya ikut-ikutan. Ini iman taklid ini. Karena mengikuti apa namanya, keimanannya itu didasarkan pada common sense. Orang tuanya ngomong apa, dia ikut. Atau apa publik ngomong apa yang benar itu, dia ikut. Itu iman taklid. Oke, nggak punya pendirian gitu ya? Seperti orang nggak punya pendirian karena ngikut sana ngikut sini ya gitu. Tapi pendiriannya dia kan mengikuti yang diikuti dia, itu pendiriannya dia. Jadi dia taklid itu juga pendiriannya dia kan. Oke. Tapi itu iman taklid. Nah, kalau kita masuk ke iman yang levelnya hakul yakin, dia meyakini sesuatu berdasarkan atau membenarkan sesuatu itu berdasarkan pada pengetahuannya dia. Nah ini yang mungkin saya akan banyak belajar dari senior-senior, dari berbagai macam tempat, terutama para ulama-ulama yang memang jadi salah satu pegangan kita. Bagaimana menyikapi situasi politik yang tadi itu, penuh godaan itu. Karena kalau ketika kita meningkatkan pengetahuan kita terhadap misalnya rasuah, tentang suap menyuap, tentang efek-efek daripada itu ke depan, sifatnya jangka panjang, mungkin itu lebih banyak membentengi kita. Sebenarnya kan kita kan seringkali mengambil sikap-sikap impulsif, sikap-sikap yang reflektif, yang spontan, itu karena kita tidak menimbang efek-efek jangka panjangnya. Nah, long term ini yang kalau kita coba pahami dengan pengetahuan yang benar, itu kan akan menghindarkan kita pada keputusan-keputusan yang sifatnya spontan, yang berdampak kepada kerugian jangka panjang. Jadi kita nggak mendapat nggak mengambil keuntungan-keuntungan yang sifatnya jangka pendek. Itu yang kita nanti akan coba akan terus belajar lah soal untuk menjaga iman itu ya, agar tidak melalaikan kekuasaan ya. Tidak terlena gara-gara kekuasaan ini, akhirnya ya biasa banyak ya yang seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Gus ya, sebelum kita closing, kira-kira apa nih ajakan Gus Fauhan gitu ya untuk anak-anak muda yang bahwa siapapun itu memang berhak untuk maju ke politik atau ikut kontestasi melakukan perubahan ini. Apa nih kira-kira ajakannya? Silakan. Ya, tetapi sebenarnya tadi aku mungkin perlu sampaikan bahwa salah satu yang penting juga untuk menjaga iman dalam politik ini adalah kita akan selalu mendengar kritik dari masyarakat. Ini salah satu yang jadi poin juga kunci, bahwa kita akan selalu mendengar kritik-kritik atau koreksi-koreksi dari masyarakat, sehingga ketika kita itu mulai salah jalur, ini bisa dibenarkan. Nah, di titik kita hari ini kan masuk ke dalam sistem ya. Nah, ini kita akan sampaikan bahwa sebagai anak-anak muda yang juga melihat politik, itu tidak selalu kita melihat yang ada di dalam sistem, tapi juga ada di luar. Nah, ini di sini kita sebut sebagai of public policy dan from public policy. Jadi ketika Anda berada di luar sistem, ini anak-anak muda yang tertarik dengan politik tapi hari ini di luar sistem, Anda bisa menjadi anak muda yang aktif untuk mengoreksi, mengawasi jalannya pemerintahan, sistem-sistem pemerintahan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun di yudikatif, di parlemen, di DPRD ataupun di kepala daerah ataupun di kehakiman, lembaga-lembaga hukum. Itu kalian bisa menjadi pengawas, bisa melakukan kritik, koreksi. Kalau salah harus begini, kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat, mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak tepat yang merugikan masyarakat, semprit. Bisa melalui aksi-aksi yang sifatnya jalanan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di aktivis PMI. Tapi bisa juga melalui aksi-aksi yang sifatnya lebih soft. Nah, itu nanti kreativitas teman-teman nih, anak-anak zaman sekarang ya, tinggal mengkreasikan media nih. Iya, apakah mau pakai kritik-kritik yang di media sosial, di TikTok, macam-macam, petisi TikTok misalnya, atau apa. Tapi akan berdampak itu. Nah, itu kalau Anda semua berada bagi yang di luar sistem. Di dalam sistem jelas bahwa kita harus mengubah hal-hal yang yang kita anggap kurang relevan bagi politik hari ini. Itu saya kira kalau pesan kepada teman-teman muda. Dan kalau mau berpolitik, berpolitiklah dengan santai, dengan cair.
yang menghibur lah, yang lucu-lucu, yang ngasih-ngasih aja, jangan terlalu sepanang, jangan terlalu Iya, serius. benar-benar Ya. sepakat. Tapi gimana nih Gus, kalau misalkan ya kan di luar sana masih ada juga teman-teman anak muda yang kayaknya kalau tadi kan disampaikan jangan takut untuk mengkritik. Ya. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa lah buat apa sih kritik-kritik paling gak didengar gitu. Ini gimana Gus jenengan meyakinkan golongan-golongan manusia yang kayak gini nih? Oh iya. Jadi gini, efek daripada kritik-kritik masyarakat, efek kritik-kritik anak muda itu memang tidak selalu bentuknya signifikan ya, berdampak signifikan. Tapi dia jelas berefek dan itu akan selalu jadi catatan untuk evaluasi dari satu sistem ke sistem berikutnya atau pergantian sistem. Jadi menyuarakan kebenaran itu jauh lebih bagus daripada kita berdiam diri saja. Ini penting. Karena kalau kita berdiam diri saja, mendiamkan ketidakbenaran, itu sama juga kita mendukung ketidakbenaran itu. Oke. Jadi kalau Anda itu hanya berdiam ketika kezaliman terjadi, Anda sebenarnya sedang berbuat zalim. Jadi ketika Anda itu bersuara pada saat kezaliman terjadi, itu sebenarnya Anda sudah gugur daripada kezaliman. Dan karena itu, apakah hasilnya seperti apa? Itu bukan tanggung jawab Anda lagi. Di sana mekanisme politik, mekanisme algoritma politik, dan juga algoritma ilahiyah itu algoritma ilahiyah ya akan terjadi mekanisme. Okay. Yakin saja itu. Ya. Jadi yang penting memang kita sebagai anak muda memang harus berpartisipasi dalam dunia politik ini ya. Oh iya, betul. Bikinlah sesuatu tuh yang lebih menyenangkan ya, betul. Baik itu melalui media atau melalui hal apapun. Ya. Memang sudah waktunya pemuda ini muncul ya. Ya. Mewujudkan ketidakmungkinan ya, seni betul untuk sekali. Mewujudkan ketidakmungkinan tadi. Ya. Oke, ada lagi Gus barangkali yang mau disampaikan pesan-pesannya atau apa gitu? Hari ini saya mungkin akan mengatakan dua hal penting. Sama dengan perempuan, bahwa pemimpin perempuan itu belum tentu mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan. Jadi hanya karena perempuan itu ada di struktur kepemimpinan sistem, itu bukan berarti bahwa dia punya perspektif untuk itu. Ini misalnya disebut oleh Ramlan Subakti di seminarnya di UNAIR tahun 93, dia punya pidato judulnya feminisme dan politik. Jadi karena perempuan misalnya ya ini misalnya aja. Nanti penilaian di publik aja. Misalnya Mbak Puan di ketua DPR RI nasional. Kan dia perempuan. Betul. Tidak mesti karena beliau itu perempuan, maka beliau akomodatif terhadap kepentingan perempuan. Harus ada perspektif perempuan di sana. Nah, ini sama juga anak muda. Anak muda, nah ini pesannya. Anak muda yang nanti kemudian masuk ke dalam politik dan masuk ke dalam kepemimpinan sistem, itu tidak mesti dia itu merepresentasikan atau mengakomodir perspektif anak muda. Okay. Sama juga orang tua yang masuk ke dalam politik, tidak mesti dia itu mengakomodir. Jangan-jangan orang tua fisiknya aja tua, tapi dia mengakomodir kepentingan politik anak muda. Bisa saja seorang laki-laki justru dia mengakomodir kepentingan politik daripada perempuan. Nah, perspektif itu tidak mesti hanya karena wujudnya muda atau perempuan atau tua atau laki-laki. Tapi perspektifnya yang harus Anda lihat nanti dari konsistensi gagasan, dari track record. Nah, itu yang akan jadi catatan Anda untuk memilih. Oke, menentukan pilihan. Menentukan pilihannya calon-calon pemimpin masa depan gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk hari ini kita udah banyak sekali dan jadi sedikit terbuka nih terkait dengan politik, bahwa politik itu memang tidak selalu sepaneng ya. Politik itu tidak selalu hanya berkata dengan senioritas, dan politik itu bukan hanya berbicara tentang ASEAN values tadi itu yang berkata katanya harus punya inilah, punya itulah, ternyata tidak gitu ya. Tinggal bagaimana nih seni mewujudkan ketidakmungkinan itu, karena siapapun berhak untuk mendapat kesempatan yang sama. Oke, sampai di sini dulu. Thank you banget ya Gus Fauhan atau Mas Fauhan, karena tadi bisa juga dipanggil Mas. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Sharingnya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu materi pendidikan tentang pentingnya politik buat anak-anak muda zaman sekarang. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.